Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di podcast SMA Mulanku. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengundang kakak-kakak alumni dari SMA Mulanku juga. Kali ini kita mengundang kakak dan abang kita yang telah memenangkan lomba dari POSI yang bernama Labuhan Batu Science Olympiad yang diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2025 lalu. Nah, sebelum itu mari kita perkenalan dulu yuk. Nama aku Raffi Bima Satria dan ada di samping saya ini ada kakak dan abang kita. Perkenalkan, nama saya Rias Nasib Manjaitan dari kelas 11 IPA Fokus. Halo, perkenalkan nama saya Lovita Natasha Umairah dari kelas 11 IPA Fokus. Biasa dipanggil Lovita. Oke. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Perasaannya gimana diundang di podcast SMA Mulanku? Sedikit berdebar jantung. Ya, terkejut. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Sebelum itu bisa nggak ceritakan pengalaman kalian selama proses lomba Olimpiade itu sama sampai Olimpiade tersebut itu berlangsung? Kalau pengalaman pada saat Olimpiade itu berlangsung, mungkin pengalaman yang paling berkesan itu ketika begitu sampai di lokasi Olimpiade itu, kan itu datangnya agak sedikit mepet waktunya. Di situ sudah posisinya ramai kawan-kawan dari sekolah lain itu kan. Jadi kalau abang begitu sampai langsung daftar ulang, tidak ada cacicu, langsung masuk ruangan, langsung ujian, tidak ada belajar lagi. Kalau kakak itu sukanya pas kalau kita Olimpiade gitu tempat jauh kan, perjalanannya itu yang enak. Bareng kawan-kawan naik bis gitu kan enak. Ya, di sekolahnya pun enak. Pas Olimpiadenya itu pengalamannya nengok orang-orang dari luar sekolah. Pas Olimpiadenya pun enak. Pokoknya semuanya enak. Semuanya enak semua. Persiapan pembelajarannya gimana? Kalau untuk persiapan pembelajarannya, sebelum Olimpiade itu kita sudah diberi silabus atau kisi-kisi ujiannya, apa yang soal akan diujiankan di situ. Nah, di situ kita juga dikasih guru pembimbing nih. Setelah pulang sekolah nanti kita akan bimbingan belajar supaya materi yang dipelajari ini bisa dapat kita kerjakan pada saat ujian. Persiapannya? Ya kalau kakak sama kayak Bang Rias. Nah, pas bimbingan itu usahakan dengarkan guru-guru itu guru ngomongkan itu usahakan dengar apa yang dikasih tips-tips belajarnya dicatat. Jadi malam sebelum Olimpiadenya kita pakai SKS, sistem kebut semalam, baru kita ulang kaji apa yang dipelajari itu biar besoknya kan apa yang kita pelajari itu masih fresh. Oke, karena kalian itu bisa membagi proses pembelajaran antara persiapan untuk Olimpiade sama pembelajaran yang khusus ada di sekolah. Kalau untuk membagi waktu, untuk bimbingan ini sebenarnya tidak terlalu mengganggu waktu belajar mengajar di sekolah, karena bimbingan ini kan dilakukan setelah pulang sekolah, otomatis pembelajaran di sekolah selesai, baru kita lanjut bimbingan. Iya sama, kan kami habis sekolah itu bimbingannya. Kalau kakak bahasa Inggris hari Jumat. Jadi kan pulang jam 2, pulang bimbel itu baru kami bimbingan. Jadi nggak mengganggu waktu belajar. Ada nggak strategi pembelajaran yang kalian lakukan yang bisa kalian bagi ke teman-teman kita gitu? Kalau strategi pembelajaran mungkin kembali ke individu masing-masing. Kalau abang nih, lebih suka belajar itu sambil dengerin lagu, kayak lebih enjoy, lebih masuk gitu belajarnya, walaupun menghafal atau ngerjain soal gitu. Kalau kakak ya itulah sistem SKS itu. Jadi pas malam sebelum Olimpiadenya puas-puasin dulu belajar. Besok paginya itu di perjalanan di bis itu jangan dibuka bukunya, nanti pusing kan, nanti jadi stres. Jadi ya udah pas malamnya itu kita pol-polin belajarnya. Banyak orang memang SKS sih. Efektif. Ada nggak yang berkesan dari pengalaman kalian?
Kalau yang berkesan itu dari lomba pos ini Iya. berkesan itu pasti banyak. Tapi yang paling berkesan itu paling nggak expect itu ketika pengumuman juaranya itu sama sekali nggak expect bakal dipanggil ke depan gitu kan. Karena abis ujian ya soalnya susah nih gitu kan. Ngejawabnya sedikit mungkin nggak rezeki nih ya, coba lagi lah gitu. Rupanya rezeki dari Allah. Ya, paling berkesannya itu awak kan nggak nyangka tiba-tiba disebut namanya, jadi bahagialah. Berkesan itu, berkesan. Ada nggak kesulitan saat kalian belajar gitu? Kesulitan Iya. belajar. Kalau kesulitan belajar mungkin dari awal begitu dikasih silabusnya, kisi-kisinya sedikit kaget lihat soalnya karena soalnya itu berbeda dengan apa yang kita belajarkan di sekolah biasa gitu kan. Mungkin itu sih kesulitan. Kalau kakak pas belajarnya nggak kesulitan, pas jawab olimpiadanya kesulitan. Karena pas belajar bimbingan kan di silibusnya itu 40 soal. Tapi pas tiba-tiba olimpiade 75 soal. Nah, gitu. Itu terkejutnya di situ. Itu yang itulah. Menurut kalian pengalaman yang paling enak itu apa? Yang paling bisa diingat-ingat gitu? Yang paling enak menurut abang ketika di perjalanan baik pulang ataupun berangkatnya. Tapi lebih enak pas pulangnya sih kesinggah ke masjid dan makan bersama, sholat bersama. Nah itu mungkin pengalaman yang paling dikenang gitu. Iya, pas perjalanannya itu kan di bis rame-rame sama kawan, ketawa-ketawa. Itu yang kayak inilah berkesan. Ada nggak strategi pembelajaran yang bisa kalian sampaikan kepada teman-teman kita supaya teman-teman kita itu juga bisa memotivasi diri mereka kayak kalian gitu? Kalau strategi pembelajaran, mungkin kembali ke yang tadi, kembali ke diri masing-masing. Yang terpenting itu strateginya jangan malas, karena kalau kalian udah malas, udah payah lah apa. Ya, jangan malas, jangan takut. Coba hal baru. Kalau kayak mau ikut olimpiade, cari info-info. Sekarang kan udah banyak di internet bisa. Kalau takut kayak mau ikut olimpiade, bisa tanya ke gurunya, ke guru-guru yang berkaitan ke mapelnya. Kita tanyakan gitu, biar kita dapat peluang untuk ikut olimpiade. Kalian tahu olimpiade ini dari siapa? Kayak dari sekolah atau pribadi gitu? Kalian tahu olimpiade ini dari mana gitu? Oh, tahu olimpiade ini? Iya. Dari guru di sekolah. Oh, terus mengajukan diri atau dipilih? Mengajukan diri. Iyalah, rame-rame kan sama kawan. Ada sistem seleksinya atau langsung pergi ke sana? Kalau OSI ini nggak pakai seleksi, yang mau ikut bisa ikut. Ada Beda kayak pembatasan OSN. orang berarti ya? Heeh. Oke. Ada rencananya nggak mau ikut lomba selanjutnya? Rencana pasti ada, karena kayak nggak ngerasa cukup gitu kan, masa cukup di sini aja gitu kan. Mungkin rencananya lanjut ke OSN kalau ada rezeki gitu kan. Kalau bisa juara lagi. Amin. Amin. Dari kakaknya juga sama? Yang kalau kakak pun iyalah ikut. Habis ini kan ada OSN Ya. bulan 6 ini kan, itu ikuti OSN. Baru kalau ikuti olimpiade online buat nambah-nambah pengalaman. Motivasi kalian untuk ikut olimpiade ini apa? Motivasinya, kalau abang pribadi awalnya itu karena teman gitu, karena teman ikut banyak ramai-ramai gitu kan. Kayaknya seru nih gitu kan. Ya. Awalnya itu nggak mengharap juara atau apa sekalipun gitu kan. Rupanya setelah dikasih silabusnya, wah mantap juga nih gitu, perlu dilanjutkan nih. Apalagi setelah dapat juara itu kayak ketagihan gitu kan. Ya kalau kakak iya pun ya. Ada pesan yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang ingin mengikuti lomba-lomba yang lain gitu? Kalau pesan untuk teman-teman, mungkin jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau kita tidak mencoba, kita akan gitu-gitu aja. Terutama untuk adik-adik kelas 10, manfaatkan waktu kalian waktu kelas 10 ini, karena nanti ketika waktu kelas 11, waktu tinggal sedikit untuk mengejar sertifikat, terutama untuk jalur SNBP. Apalagi kelas 12, situ sudah tidak ada waktu untuk mengikuti olimpiade. Iya, pokoknya intinya jangan takut nyoba.
Nanti kalau udah kelas 11, dah semester 2 gini, nanti takutnya nyesel. Karena nggak nyoba-nyoba hal baru. Jadi ya gitu. Harus ada peluang langsung diambil. Jangan nolak. Kalau disuruh guru, ini sesimpel jadi pengibar bendera itu peluang-peluang kecil yang harus kita ambil. Dari situ kita bisa jadi hal-hal besar. Pada saat kayak ditawari sama guru, pernah nggak menolak untuk menerimanya gitu? Kayaknya sampai sekarang abang belum apa ini bilang guru langsung gaskan aja gitu. Iya. Emang awalnya takut, tapi ya memang kita ragu, tapi ya mau kayak mana lagi kan itu peluang. Lain kali belum tentu ada kan. Jadi ya terima aja. Oke. Sekian dari kami. Sampai sini saja dari podcast SMA Mulanku hari ini. Terima kasih kepada kakak dan abang kita yang telah mau menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan semoga bisa menjadi motivasi lebih untuk teman-teman dan orang-orang yang ada di luar sana supaya bisa lebih menyemangati dirinya sendiri, nggak minder sama orang lain gitu. Oke? Sampai sini saja. Bye-bye. Assalamualaikum.